Selain diuji oleh kolotnya mereka, mereka juga kolotnya orang-orang non-muslim yang sedang berwali. Alhamdulillah, alhamdulillah ni'mat shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqu al-maqasid wal wajh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, jemaah subuh Masjid Ar-Raja, semoga saudara penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bersama semua nikmatnya. Salawat serta salam kita hadirkan dan semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya di sini secara khusus dalam Islam secara umum, termasuk umatnya yang Allah takdirkan untuk mendapatkan syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. An-Nas. Nah, kita belum keluar dari surat An-Nas. Insyaallah hari ini selesai. Kemudian langsung berdas ke surat Al-Falaq. Nah, karena dua surat ini memang pasangannya. Kemarin juga sudah kita bacakan bareng-bareng terkait keutamaan dua surat ini. Dan dua surat ini adalah dua surat perlindungan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang Allah sebutkan dalam surat An-Nas ini. Nah, kemarin kita baru sampai 3 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ayat berikutnya adalah ayat yang keempat, min syarri al-waswasi al-khannas, dari keburukan al-waswas. Al-waswas ini sebenarnya bentuk kata masdar atau sifat. Artinya waswas seperti kayak bahasa kita bahasa Indonesia. Nah, dan dia sebenarnya kata aslinya itu al-waswasa. Kenapa tidak dipakai dengan si isim fa'il atau orang yang memberi waswas? Misalnya al-muwaswis, tapi di sini al-waswas. Jadi seolah-olah ini menandakan bahwa waswas itu sudah menjadi sifat kita. Padahal waswas ini hakikatnya nanti akan dijelaskan, dia adalah setan atau setan dari kalangan jin. Nanti khilaf-khilafnya juga insya Allah akan tak sebutkan. Jadi yang mengatakan al-waswas di sini juga setan dari kalangan manusia. Jadi saking nempelnya jadi kita, seolah-olah itu menjadi sifat kita. Nah, penyakit waswas ini tidak hanya menghinggapi orang-orang yang sedang sholat saja atau sedang berwudu, yang sah enggak ya orang seperti itu. Seperti orang-orang yang sering kita lihat, kadang takbirnya itu berkali-kali Allahu Akbar, nggak selesai-selesai. Dia merasa bahwa takbirnya belum sempurna. Ini adalah waswas yang kecil menurut anak. Tapi walaupun kecil ini bahaya. Nanti orang yang sholat ini akan mengira bahwa ternyata di Islam itu sulit, padahal yang bikin sulit dia sendiri. Merasa belum sah, diulang lagi. Nah, was-was yang terbesar itu adalah meragukan hakikat Islam. Islam ini agama benar atau enggak? Nah, ini itu was-was yang terbesar. Nah, ini kerjaannya setan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mafatih Al-Ghaib karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi
Di sana disebutkan bahwa al-waswas di sini itu bisa bermakna dua. Pertama jin, setan dari kalangan jin, karena disebutkan di sini kata al-khannas yang ngumpet, dia ngasih was-was kalau pas kita lalai, tapi kalau pas kita ingat Allah Subhanahu wa taala dia al-khannas, yaitu ngumpet. Berarti setan itu tidak pernah lepas dari badan kita. Jadi dia mereka selalu ada, terutama jin qarin. Nah, dia selalu ada, selalu mengajak kepada keburukan. Kalau kita ingat dia ngumpet. Tapi kalau kita tidak ingat, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak wirid, benar-benar lalai. Biasanya orang yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala itu biasanya saat kapan? Biasanya saat bahagia banget itu biasanya dia lalai, senang banget, tertawa terbahak-bahak itu. Padahal itu benar-benar sudah biasanya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ustaz yang paham masalah dunia ruqyah itu kalau orang tertawa berlebihan saat itu biasanya jin bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah ini di kitab tersebut, di kitab Mafatihul Ghaib juga disebutkan bahwa maksud dari waswas ini bisa diartikan manusia. Jadi manusia yang beri kita rasa was-was, tentunya dari kalangan setan, dari kalangan manusia. Nah ini wujudnya juga banyak sekali. Kita banyak orang-orang di sekeliling kita, musuh-musuh Islam yang musuh kita. Jadi kalau orang kafir yang bilang musuh kita lain cerita. Tapi kalau orang-orang kafir yang berusaha untuk merusak iman kita, nah ini selalu memberikan rasa was-was dalam diri kita. Nah kemarin seperti yang pernah kita ceritakan, jadi itu punya teman namanya Afdal dulu di Libya sana. Dia ini ikut kegiatan kristologi, jadi belajar sama Abu Didat, ini ada di Indonesia. Abu Didat nama asli siapa lupa anak. Nah di ketik itu mungkin insya Allah akan muncul. Nah Ustaz Abu Didat ini cerita dari jalur Iman Afdal bahwa ada orang yang keluar dari Islam gara-gara surat An-Nas. Kita disebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung kepada Tuhan manusia. Nyanyi kita sebut Tuhan manusia itu. Tuhan itu wujudnya manusia. Nah, ini diakui oleh Al-Quran, diakui oleh Muhammad. Terus kemudian dia murtad. Nah, sederhana sekali. Dan ini orang kalau tidak berilmu ya kurang lebih seperti itu. Ada juga orang yang adu kemampuan, jadi dia tergiur oleh harta kurang lebih gitu. Itu saya pura-pura keluar dari Islam, murtad karena memang dijanjikan uang dan sebagainya. Nah nanti kalau sudah murtad masuk ke agama sebelah, nanti kembali lagi ke agama Islam. Nah ada orang yang ada seperti itu, ternyata benar. Nah entah pakai apa ketika dia dimurtadkan itu, konon ajaran Islam itu benar-benar lupa pada dirinya. Nah ini al-waswas yang jenisnya banyak, dari yang kecil-kecil sampai yang besar, dari yang mudah sampai sesuatu yang berat. Nah ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-waswas, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas. Tadi sudah kita singgung, arti waswas ini adalah membuat kita ragu terhadap agama kita. Itu yang tertinggi. Yang rendah-rendah itu membuat kita ragu apakah ibadah kita ini diterima atau tidak. Kita sering mendapat omongan bahkan ustadz, bahkan kiai ya, mereka sering ngomong, buat apa salat banyak-banyak, buat apa wirid banyak-banyak, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan seperti ini tuh ucapan menjadikan kita jadi ada was-was. Nah, ucapan salah ya. Tidak ada cenderungnya. Ini ucapan dari mana? Berbau sufi sekali. Tapi sufi yang kebablasan. Karena
Kalau kita beribadah maka kita harus yakin bahwa ibadah kita diterima. Selalu kita berharap kepada Allah supaya diterima. Nah, bukan terus meragukan apakah ibadah kita ini diterima atau tidak. Dan was-was ini itu fi sudurin nas, di dada manusia, maksudnya di hati manusia, langsung pada intinya. Mungkin kita sedikit berpikir, Ustaz, bukankah yang mengolah pikiran itu adalah otak, bukan hati? Kok ini bahasnya masalah hati? Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubihim aqfaluha, apakah di dalam hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya tertutup? Berarti sebenarnya yang berpikir keras itu adalah hati, terus kemudian otak ini fungsinya hanya menjalankan apa yang dimau oleh hati. Nah, jadi sebagian berpikirnya di sini, terus kemudian otak yang menjalankan. Nah, kata an-nas ini ternyata para ulama juga berbeda pendapat. Ada 3 pendapat dalam memaknai kata an-nas. Pertama, ini diartikan manusia. Nah, ini yang sering kita dengar, yang telah memberikan was-was pada dada-dada manusia. Ada yang menerjemahkan kata an-nas ini bisa juga jin. Berarti jin ini, jin-jin muslim itu juga dipengaruhi oleh jin-jin kafir untuk dimurtadkan. Sama seperti kita. Nah, dari mana? Ada sebuah riwayat. Nah, yang disandarkan kepada Rasulullah kalau nggak salah. Nah, di situ ada sekelompok orang ditanya, faqila lahum man antum? Dia ditanya, kalian ini siapa? Qalu, lalu mereka berkata, unasun minal jinni. Kami adalah sekelompok nas manusia dari kalangan jin. Nah, dari riwayat ini maka kata an-nas bisa diartikan jin juga. Nah, terus kemudian tapi pendapat ini sedikit dilemahkan oleh banyak ulama. Ada yang menerjemahkan kata an-nas ini ada huruf yang dibuang, yaitu huruf ya setelah sin. Jadi bunyinya fi suduri an-nasi, kurang gitu. An-nasi. Jadi biar iramanya itu tidak rusak, maka ya-nya ini dibuang. Dan ini biasa di Al-Quran, banyak huruf-huruf yang dibuang. Misalnya seperti kata lam yakun, harusnya lam yakun, lalu dibaca lam yaku. Nah, nunya dibuang. Ini juga ya-nya dibuang. Kalau an-nasi berarti artinya yang lupa, yang lalai, yang memberikan was-was dalam dada-dada yang lalai. Yang lalai ini bisa dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Maka kalau diterjemahkan an-nasi, maka ini tepat. Nah, maksudnya dalam arti bisa dimaknakan dua, jin dan manusia. Karena hakikatnya ketika seseorang dikasih was-was, itu sejatinya dia sedang lalai. Nah, kalau di antara tips supaya kita tidak ada was-was dalam wudhu, itu ada caranya, yaitu jangan boros-boros air. Nah, biasanya orang yang boros-boros air itu nanti biasanya terkena penyakit was-was, entah saat nyuci, entah saat berwudhu, entah saat yang lain, biasanya terkena was-was. Karena hukum membuang air tanpa sebab ini haram, kita kena dosa. Misalnya air di botol terus tiba-tiba kita buang begitu tanpa sebab, hanya membuang saja, ini kita dosa. Kecuali ada sebab, misalnya botolnya mau dipakai, nggak bisa naruh airnya terus dibuang dengan niat misalnya nyiram tanaman atau apa, jadi jangan asal buang. Atau dibuang jangan, nggak apa-apa, misalnya niatnya biar adem dan seterusnya, ini nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau tabzir tidak boleh. Nah, ini diantara hal yang menyebabkan kita kena penyakit was-was. Dan banyak di masalah wudhu ini yang kena was-was juga banyak. Kadang ketika mengusap siku dia ragu
memang benar syariatnya itu ketika mengusap siku, karena Rasulullah SAW yudiru mirfaqai, Rasulullah itu memutar sikunya, maksudnya ketika ngelap tangannya diputar kayak gini. Nah, saya pernah lihat langsung ketika masih belajar di Alamun Sunnah Bogor, dia mengusap sikunya lama sekali. Jadi tidak hanya sekedar itu, tapi lama sekali. Langsung ada ustadz dari Arab, saat itu memang dia ngajar di sana, namanya Syekh Abdullah Al-Nuhaidi, langsung dimarahin di tempat. Itu was-was itu. Nah, putar, tinggalin. Nah, jadi kalau kita melihat saudara muslim kita yang kena was-was, kita sadarkan. Tapi siapa yang ngasih was-was ini? Nah, ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud mereka adalah minal jinnati wan nas. Mereka dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, jadi di antara bentuk was-was dari kalangan manusia, kadang dia datang mempengaruhi kita dan sebagainya. Maka dalam hal ini ketika dia memberikan pengaruh buruk, jangan terus penting nggak tak batasi, enggak, bukan ajumin aja, jangan langsung segera kita bantah, dalam arti kita tolak, enggak, diam. Nah, karena kalau terus-terusan nanti malah disuntikan kepada kita was-was, nanti kita kenapa-kenapa. Nah, ini malah bikin rancu dalam diri kita. Nah, di sini kalau pendapat Sa'id bin Jubair ini adalah ulama dari kalangan tabi'in. Kalau tak kisahkan sedikit, beliau ini dalam sebagian riwayat meninggal karena dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi kalau kita baca kisah Al-Hajjaj bin Yusuf ini, kisahnya agak rumit. Di sisi lain dia adalah seorang pahlawan, di sisi lain dia membunuh banyak ulama, bahkan sahabat. Ini Sa'id bin Jubair ini adalah salah satu muridnya Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan ketika menerjemahkan kata al-waswas al-khannas, ini adalah asyaiton jathimun ala qalbi bini adama fa idza saha wa ghafara waswasa fa idza dzakarallaha khanasa. Jadi setan yang nempel pada hati anak Adam, dia nempel di hati kita. Nah, dan ketika dia lalai, maka dia pun memberikan was-was. Tapi ketika dia ingat Allah, maka dia pun ngumpet lagi. Kalau kita ingat kisah Rasulullah SAW ketika dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, saya itu pernah melihat bekas jahitan itu dibelah terus dijahit lagi, jadi bekas jahitannya ada di dunia bedah, sudah ada dari zaman dulu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa malaikat Jibril mengambil hati Rasulullah, terus kemudian ada semacam kayak lingkaran, kayak darah itu nempel di jantung, kemudian diambil, terus kemudian malaikat Jibril mengatakan hada nasibu asyaiton, ini adalah wilayah atau jatah setan. Ada di sini, terus dibuang oleh malaikat Jibril. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, mereka para setan itu ada di hati kita, posisinya di situ. Nah, ini terkait surat An-Nas. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan tafsir surat An-Nas. Sekarang kita pindah pada surat Al-Falaq. Nah, sampai sini dulu sebelum kita lanjut. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan Bapak? Ada? Baik, kita lanjut lagi. Tayyib surat Al-Falaq. Nah, dua surat ini sebagaimana tadi yang sudah kita singgung adalah dua surat perlindungan, atau sering disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Maka tidak elok rasanya kalau kita baca surat An-Nas, membaca tafsir surat An-Nas, kita tidak mempelajari juga surat Al-Falaq. Nah, kalau di surat An-Nas
ini sekedar mukadimah bahwa di sana sifat Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi keburukannya cuma 1, yaitu setan. Jadi kalangan jin maupun kalangan manusia. Tapi dalam surat Al-Falaq ini ternyata kalau kita lihat sifat Allahnya cuma 1. Qul a'udzu birabbil falaq, langsung pada keburukan. Min syarri ma khalaq. 1. Min syarri ghasiqin idza waqab. 2. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Semua makhluk Allah. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan keburukan nenek-nenek sihir yang menghembuskan menghembuskan ke dalam buhul itu sangat untuk jambe-jambe, nanti akan kita bahas semuanya. Menghembuskan itu maksudnya meniup gitu, pakai ludah sedikit, bukan ludah banyak, tapi ada ludahnya di sana. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika sedang hasad. Ternyata ada 4. Nah, sifat Allah ini 1, keburukannya 4. Nah, ini dikomentari oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, masih dalam kitabnya sama, Al-Fatih Al-Ghaib, bahwa keburukan pada surat An-Nas itu sifatnya itu mengganggu agama kita, merusak agama kita, merusak Islam kita. Terus keburukan yang ada di surat Al-Falaq itu yang merusak badan kita, fisik kita. Nah, maka karena di sana sifat Allahnya lebih banyak di surat An-Nas, berarti keburukan yang merusak agama kita ini lebih bahaya daripada keburukan yang merusak pada fisik kita. Makanya kalau kita lihat para ulama salaf zaman dahulu, terlihat banget misalnya di zaman para tabi'in, mereka itu lebih fokus membersihkan hati melebihi fokus mereka membersihkan badan mereka. Padahal mereka itu adalah bukan orang-orang yang jorok. Sebentar, Pak. Sebenarnya syariat bersuci, syariat mandi ini hanya ada pada dalam Islam. Kalau agama-agama yang lain bisa kita lihat tidak menekankan untuk mandi dan sebagainya. Kita jinabat mandi, ilit mandi. Nah, ilit wudu, sehingga isinya bersih dan sebagainya. Berarti fokus umat Islam zaman dulu pun bersih-bersih juga iya. Berbeda dengan orang-orang kafir zaman itu. Jadi ketika misalnya kita masuk ke sebuah negeri untuk mendapatkan Islam dan seterusnya, nah biasanya kita itu orang-orang zaman dahulu, mereka selain diuji oleh kolotnya mereka juga kolotnya orang-orang non-muslim yang sedang didakwahi, mereka juga diuji oleh bau badan mereka yang sangat kuat. Jadi apalagi kalau pas perang itu pernah dengar Ratu Isabella, Raja Ferdinand, raja sama ratu kawin, terus kemudian mereka yang menyatakan Islam dari tanah Andalusia untuk selama-lamanya. Nah, ini dikisahkan bahwa Isabella itu mandinya setahun sekali. Pas mandi dikupas, bayangkan ya betapa bau sekali badan mereka. Nah, ini para ulama yang sudah memang fokus mereka membersihkan hati mereka ini lebih kuat melebihi daripada fokus mereka membersihkan bagian luar mereka. Sekali penyakit hati, sombong, ujub dan sebagainya, mereka fokus sekali. Bahkan ketika ada rasa nggak enak kepada saudara muslim mereka itu segera dibereskan. Nah, zaman-zaman sekarang juga masih ada banyak juga.